Bakat sama kerja keras, lebih banyak kerja keras Pak, bukan bakat. Saya bilang ini jauh lebih bagus daripada ini. Iya. Bukan cuma karena ini muka saya ya. Ini satu. Ini berapa pensil? 7 sampai 8. 7 sampai 8 pensil. Khusus untuk Principal Challenge kali ini, beasiswa SPP 1 bulan. Yuninda Putri Suhadi, kelas 11 MIPA 1. MIPA 1. Yuninda ini spesial, saya undang hari ini untuk bicara di podcast kita karena tempo hari Yuninda telah melaksanakan satu tantangan yang saya berikan. Mungkin perlu dikasih tahu bahwa Yuninda ini adalah pemenang pertama juara lomba sketsa pahlawan waktu itu. Hasilnya luar biasa, saya bisa tunjukin. Ini dia. Ini dia, kelihatan ya. Yuninda waktu itu bikin sketsa Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dan cukup bagus, hasilnya luar biasa. Nanti bisa di zoom. Dan saya cukup excited ngelihatnya. Keren. Akhirnya saya coba tantang Yuninda, penasaran apakah Yuninda ini memang punya keahlian di bidang ini atau kebetulan aja gitu. Kebetulan. Atau gimana. Akhirnya saya minta Yuninda bikin sketsa saya. Jadi saya tantang untuk bikin foto saya waktu masih muda. Nah ini dia. Waktu itu saya lagi pegang gitar dan hasilnya luar biasa. Nanti akan saya kasih gambar yang asli, dikirim gambar yang asli, nanti dia akan disandingkan hasilnya seperti apa. Nah ini dia. Tentu ini adalah hasil yang sangat baik, bahwa ketika kemampuan itu dimaksimalkan maka akan tercipta hasil karya yang sangat bagus. Ini sudah kita buktikan, sudah ada karya-karya yang bagus. Nanti juga akan saya undang satu lagi siswa kita juga dari yang putra, namanya Oktavito. Nanti sebentar lagi juga akan saya undang untuk bicara di sini, sama Oktavito juga melaksanakan. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol sama Yuninda. Ini tentang dua hasil karya ini. Waktu pertama lomba sketsa pahlawan. Yeah. Oh iya, saya juga perlu memperkenalkan sebelahnya ini pendamping setia. Sejak awal selalu mendampingi. Siapa namanya? Rai. Hah? Rai juga siswa kita kelas 11 MIPA 2. Teman sejak kecil dari masih SD, SMP bareng terus ya. Sampai sekarang main terus ya. Iya. Ya, bagus, sahabat sejati. Oke Yuninda, kita bicara soal hasil karya kamu ya. Sketsa Muhammad Hatta. Waktu itu kenapa memilih Muhammad Hatta? Nyari gambar yang kira-kira gampang aja gitu Pak. Kira-kira yang gampang aja. Ini dari gambar asli, foto asli. Iya. Kamu jadiin sketsa. Iya. Gampang. Menurut lumayan. kamu? Saya susah loh. Susah gak? Susah banget. Menurut kamu gampang ya? Ya lumayan. Bikinnya berapa lama ini? Berapa ya? 2 hari. 2 hari, mungkin. tapi terus-terusan atau istirahat? Enggak, istirahat Pak. Istirahat ya. Paling lama kamu ngerjain ini satu kali itu berapa lama? Sekitar sekali ngerjain 2 jam. 2 jam. 2 jam berhenti istirahat. Iya. Oke. Terus begitu lagi. Iya. Oke, 2 hari nih. Dari hasil foto asli. Iya. Oke. Hasilnya luar biasa, bagus betul. Dari mana kamu bisa bikin kayak beginian? Iseng. Dulu sih tertarik sama karya seni gitu. Oke. Ya udah, jadi dikembangin aja. Sebenarnya kalau bakat sih, bakat sama kerja keras, lebih banyak kerja keras Pak, bukan bakat. Jadi aslinya sebetulnya kamu nggak ada bakat, tapi kamu belajar keras gitu ya. Oke. Jadi hasil kerja keras kamu berlatih kayak beginian berapa lama? Sejak kapan kamu mulai seneng gambar gitu? Dari kelas 8. Kelas 8. Tapi kalau kelas 8 kayak gambar anime gitu. Anime. Terus? Kalau buat dikit-dikit. Iya. Kalau buat sketsa muka dari 2019 pas B.J. Habibie meninggal itu. Biasanya nyoba gambar kayak. Jadi gambar sketsa yang pertama Pak B.J. Habibie. Iya. Kenapa waktu itu kepikiran mau bikin? Ya kayak ada ketertarikan juga sih Pak buat
gambar muka. Oh gitu. Terus akhirnya sudah jadi ada Ada. di rumah simpen. Cuman hasilnya kan nggak bagus. seperfect Iya. ini, karena kan baru mulai Iya, ya, baru butuh mulai. proses dong. Iya. Oke, good. Nah, terus kamu belajarnya dari mana? Dari otodidak sih, kayak dari Otodidak. YouTube, IG. Hmm. Nggak pernah ikut les, nggak. Di keluarga kamu ada nggak yang suka bikin gini? Nggak ada. Nggak ada, sekali. cuma kamu sendiri. Lah kamu Iya. terinspirasi sama siapa? Oh, dulu sih ada temen cewek, dia suka gambar, saya ngeliat, ih jago banget nih, keren. Jadi saya itu Teman nyoba. sekolah? Iya. Dari dia kamu terinspirasi? Belajar juga sama dia atau enggak? Enggak. Jadi dia bikin gitu, kamu liatin ya? Iya. Terus kamu kepingin juga, Iya. tertantang untuk bikin juga. Tapi sempat ngomong sama dia, saya mau ikutan kayak kamu tuh gitu. Enggak. Enggak, diam-diam aja. Iya. Persaingan diam-diam. Iya. Nah kemudian kan ya saya kasih tantangan kamu kan ya. Waktu itu kalau nggak salah sebulan. Dalam sebulan tolong bikin. Tapi ini akhirnya jadi dan hasilnya saya bilang ini jauh lebih bagus daripada ini. Iya. Bukan cuma karena ini muka saya ya. Tapi karena memang saya lihat beda sekali karena halusnya, kasarnya segala macam. Apa yang membuat ini jadi beda menurut kamu? Caranya atau apanya? Alatnya. Alatnya. Alatnya lebih banyak. Alatnya lebih banyak. Alat apanya? Alat menggambar kayak pensil buat ngearsir sama nge-shade itu, blending. Oke. Alatnya lebih banyak. Bedanya kalau ini alatnya berapa banyak dipakai? Ini cuman pakai pensil 2B. Pensil 2B 1. Ya, mekanik sama kayu. Ini 1. Ini berapa pensil? 7 sampai 8. 7 sampai 8 pensil. Itu jenis pensil sebanyak itu saya baru tahu. Memang bedanya apa antara pensil itu? Beda apa sih, gelap terangnya beda, Pak. Gelap terangnya, halus kasar. Iya. Jadi 8 pensil ini. Oke, muka saya dibikin dengan 8 pensil. Luar biasa. Tapi kamu tahu dari mana ada jenis-jenis pensil kayak gitu? Siapa yang ngajarin kamu? Sering browsing, sering lihat di internet. Oh, jadi kamu lihat-lihat ini Iya. pensilnya jenis apa? Iya. Oke, kasih tahu deh. Misalkan gini, untuk bikin gambar yang tebel atau ketebalan sekian pakai pensil apa? Coba bisa nggak kamu jelasin? Untuk ketebalan. Mm-mm. Kalau yang paling tebel 8B. Namanya 8. Oh, pensil jenis 8B. Iya, jenis 8B. Itu tebel. Kalau yang kurang kerang itu 4H saya pakai. 4H. B, 2B, 4B. Iya. Ada sampai 6B. H, 6B, terus apa lagi? B, F, B, HB, 2H. Bedanya ketebalannya aja. Iya. Oke. Terus kamu itu sengaja beli itu buat bikin ini? Iya. Ini spesial banget berarti. Oke. Terus setelah membuat ini pernah nggak bikin lagi? Setelah ini, Setelah buat yang gambar ini, pernah bikin lagi? mana? Apa? Bikin apa? Bikin wajah orang juga sih, Wajah orang perempuan. juga. Pesanan orang. Apa? Pesanan orang apa kamu Enggak, inisiatif sendiri? iseng, iya, Iseng aja. inisiatif. Gambar siapa itu? Gak tau Pak, saya asal nemu foto orang aja gitu. Asal nemu. Cowok cewek? Cewek, Cewek. ada fotonya. Oke, tapi hasilnya jadi sudah. Belum sepenuhnya Belum sih. sepenuhnya. Kenapa kamu bikin lagi tiba-tiba? Kalau nggak salah kamu pernah bilang nggak mau bikin lagi. Iya. Nah, terus kenapa tiba-tiba Kan bikin lagi? waktu Bapak pernah bilang tuh masih khilafiyah gitu. Oh, perdebatan. yes, memang masih khilafiyah. Iya. Artinya itu masih mungkin tidak masalah selama itu tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan bakat dan kemudian tetap tidak menjauhkan kita kepada keislaman, keakidahan kita gitu ya. Jadi masih tetap ya. Selain wajah, kira-kira kamu di bidang seni rupa ada kemampuan yang lain nggak? Maksudnya pernah ngelakuin gambar sketsa apa lagi gitu? Pernah sih gambar bangunan gitu. Bangunan, perspektif. Iya. Bangunan rumah, Tapi- gedung, Gedung. tapi Kalau itu belum terlalu bisa. belum Masih terlalu bagus. lihat. Maksudnya bedanya apa? Kan malah lebih mudah dong, gedung kan cuma kotak-kotak gitu. Enggak Pak, itu kalau misalnya garisnya salah dikit aja
beda kemiringannya, Beda kemiringannya. dimensinya juga. Berarti dia harus ada hitung-hitungan derajat segala. Iya. Nggak gitu. Lebih susah ya? Ya sih menurut saya lebih susah. Lebih susah. Jadi lebih enak gambar apa Iya, orang dibandingkan bangunan. Udah pernah coba bangunan nggak jadi? Nggak selesai? selesai sih. Selesai tapi hasilnya belum Belum. seperti yang Iya. sesempurna ini ya? Lumayan sih. Oke. Terus rencana kamu nanti ke depan gimana? Mau lanjut jadi artistik di bidang artistik ini? Apa? Dulu sih Seni rupa atau mau cari yang lain? cari yang lain. Cari yang lain. Cita-citanya apa? Guru Oh, guru. Guru apa? bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Kamu mau jadi guru bahasa Inggris? Gak apa-apa, nanti guru bahasa Inggrisnya sambil menggambar kan? Bahasa Inggris apa nih? SD, SMP, SMA? Apa aja sih? Apa aja? Oke. Bahasa Inggrisnya sudah jago ya? Waktu itu saya pernah tanya juga sih kalau nggak salah. Jago bahasa Inggrisnya. Mudah-mudahan terus lah. Padahal kamu ngambil jurusan IPA loh. Iya. MIPA, tapi kenapa jadi bahasa Inggris? Nggak apa-apa, pengennya IPA aja. Nah, yang bikin kamu terpikir bahwa kamu lebih enak jadi guru dan bahasa Inggris, mulanya apa? Saya suka ngajarin orang gitu, kayak kan sering ngajarin adek. Oke. Suka nanya kalau bahasa, terus karena bahasa Inggris juga kan bahasa yang universal kan. Oke. Terus juga temen jago tuh bahasa Inggris, saya juga Jadi terinspirasi teman lagi. Iya. Ini terinspirasi temen. Terus bahasa Inggris juga terinspirasi sama temen. Oke. Sejak kapan seneng bahasa Inggris? Dari kelas 9. 9. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Yang penting kamu tahu jalannya, kamu udah tahu caranya. Pengen bisa ngegambar, kamu cari browsing, tanya sama orang yang bisa, lihat orang yang bisa supaya lebih terinspirasi lagi. Bahasa Inggris juga begitu. Ya, sekarang ini udah banyak belajar bahasa Inggris online kan. Nah, tinggal digunakan saja. Lalu nanti kuliahnya berarti harus ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dong. Udah tahu mau kemana? Punya mimpi ke kampus mana, jurusan apa gitu? Belum Belum. yakin sih, belum yakin banget. Sekarang udah kelas 11 kan? Iya. Nah, dikit lagi mau ke kelas 12. Berarti sudah harus pikiran tuh apa rencananya kemana. Yang deket-deket sini kan banyak. Misalnya UIN ada jurusan bahasa Inggris. Mana lagi? Banyak lah. Harus udah tahu ya. Iya. Kalau nggak tahu nanya sama wali kelas, sama guru kesiswaan atau kurikulum, Pak Ferry itu silahkan nanti tanya. Supaya jangan sampai salah jalan. Oke, terakhir ke depan, ini kan hobi Ji. Menurut kamu ini hobi atau apa? Hobi. Atau hobi ya? Akan kamu lanjutkan terus ya? Iya. Karena kemampuan visual spasial ini bisa banyak manfaatnya buat profesi-profesi tertentu, bukan cuma sekedar menggambar aja ya. Dengan kamu punya kemampuan visual spasial ini, nanti bisa jadi kamu bisa menggambarkan sesuatu kepada anak didik kamu. Iya dong? Gitu. Nah, dengan cara yang menarik sehingga bahasa Inggris nanti ketika kamu ajarin jadi cepat ditangkap sama anak-anak. Iya, paling enggak minimal nanti kalau kamu udah punya anak, kamu bisa ngajarin gambar anak-anakmu tuh. Jadi banyak manfaatnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Artinya kamu dengan upaya keras, keseriusan, dari cuman menggunakan satu pensil sampai browsing lagi, cari lagi, pakai 2B, 3B, 4B dan seterusnya sampai FGH itu. Akhirnya jadilah karya yang sangat luar biasa. Ya, dan itu yang paling penting dalam pendidikan sebenarnya ya. Dan saya harap semua teman-temanmu bisa kayak begitu. Ketika ada sesuatu yang ingin dicapai, dia berusaha keras. Terserah mau dapat dari mana, mau dari gurunya, dari buku, dari internet dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjadikan dia lebih baik dari hasil sebelumnya. Kamu harus ngikutin temanmu nih. Siapa namanya? Tapi kalau kamu hobinya apa? Ngedance. Wah, ngedance. Jadinya aneh. Jadinya aneh kenapa? Doang kalau lagi Nyoba-nyoba doang. Kenapa seneng ngedance? kagum Dari sejak kapan? kelas baru-baru sih. Baru-baru ya. Dance modern. Modern dance.
Blackpink. Oh, ini kali ini korban TikTok. Oh enggak. Bisa. Oh enggak bisa. Oke, kinestetik. Tapi selain itu, sebelumnya kegiatan kamu apa? Nyoba gambar juga. Juga gambar juga. Gak terlalu. Enggak terlalu. Olahraga Biasa. apa? Jogging. Cewek jarang sih olahraga sih. Paling sepedaan, Sepeda, skippingan. Skipping? tangkis. skipping. Iya. Hmm, Setiap seminggu sekali tuh. skipping ini hobi atau emang punya tujuan lain? Buat nyembuhin badan. Gitu kan. Tapi saya juga pernah ngelakuin itu loh. Zaman usia SMP SMA tuh saya skippingan terus. Tadi buat dingin badan, betul. Tapi kalau berdasarkan pelajaran biologi ya, itu kan berdasarkan genetik. Tinggi badan itu genetik. Jadi artinya gini, jangan berpikir bahwa skipping ini bisa membuat itu. Tapi skipping ini buat kesehatan otot saja, kesehatan kita otot. Kalau perlu buat proporsional aja, jangan terlalu overload gitu ya. Apa namanya istilahnya oversize. Tapi nggak masalah gitu. Ya sebetulnya sih yang penting mah seneng lah. Apapun yang penting happy. Jadi hasilnya bagus. Oke, pembicaraan kita nggak akan lama, tapi saya pikir ini sebagai awalan saja. Nanti ke depan kita akan banyak bicara. Saya akan banyak mengundang anak-anak yang berprestasi, yang punya talenta untuk ngobrol bersama kita di sini. Dan hari ini kita sudah kedatangan satu siswa terbaik kita, Yuninda. Maka hasil dari apa yang diupayakan kita kasih penghargaan khusus untuk Principal Challenge kali ini, bahwa Yuninda akan kami berikan salah satu penghargaannya berupa beasiswa SPP 1 bulan tidak bayaran ya. Diterima? Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan ya sedikit banyak walaupun belum wah, tapi paling tidak ini bisa bikin kamu jadi semakin termotivasi bahwa hasil karya yang bagus itu tentu akan ada manfaatnya. Gitu. Barangkali nanti ke depan ketika ada yang mau minta dibuatin atau mungkin yang sudah melihat video ini bisa minta dibuatkan, silahkan nanti saya kasih nomor kontaknya. Punya plan juga sih, Pak. Hah? Punya plan juga rencana. Punya plan juga. Kalau misalnya ntar mau lulus pengen gambarin beberapa guru di sini. Insya Allah. Mantap. Oke, barangkali ini bisa menjadi sesuatu yang baik buat ya nambah uang saku. Mungkin kalau nanti ada pesanan, gitu. Mau dikomersilkan pun gak masalah. Gitu ya. Jadi sekali lagi selamat. Semoga makin bagus, makin keren, dan jangan puas dulu. Belajar lagi karena teknik-teknik menggambar ini banyak. Terima kasih, sukses selalu buat Yuninda dan kamu, Mawar. Rai. Oh, siapa namanya? Rai. Hah? Rai. Rai. Sukses juga buat skippingnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.